24 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-16. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel dengan ayahnya seorang Mesir. Di tengah-tengah perkemahan orang Israel, dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan, anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Nibri dan dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini, setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Juga apabila seseorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati. Bangsa Israel adalah bangsa yang sudah dipilih oleh Tuhan. Mereka memiliki cara hidup yang berbeda. Bahkan mereka tidak boleh bermain-main dengan perkataannya. Karena barang siapa yang menghujat Allah, maka ada konsekuensi yang serius. Ketika ada anak perempuan Israel yang bertengkar dan dia mulai kehilangan self-control, tidak dijelaskan apakah dia sengaja atau tidak sengaja, dia menghujat nama Allah. Namun disinilah kita mengerti bahwa betapa seriusnya dosa menghujat. Bahkan di Perjanjian Baru ditulis bahwa barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat diampuni. Lebih tepatnya, dia tidak membutuhkan pengampunan karena dia menghujat Roh Kudus, dan dia tidak mau diampuni. Dan demikianlah seserius itu orang-orang yang menghujat. Bahkan di Yakobus ditulis lidah itu kecil, namun berbahaya, seperti api yang kecil mampu membakar seluruh hutan. Demikianlah kita harus berhati-hati menggunakan mulut kita. Ketika Tuhan menciptakan mulut, Tuhan menciptakannya untuk setiap orang boleh memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi orang lain melalui setiap perkataan-perkataannya. Dan apakah yang kita lakukan dengan lidah dan mulut yang Tuhan berikan untuk kita? Apakah kita boleh sungguh-sungguh menggunakannya dengan hati-hati, atau kita menggunakannya dengan sembarangan? Dan yang lebih kita harus berhati-hati adalah janganlah kita menghujat nama Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang layak disembah, layak ditinggikan, layak dimuliakan lewat lidah bibir kita. Demikianlah setiap malaikat memuji Tuhan. Demikianlah setiap serafim memuji Tuhan. Dan kita yang juga sama-sama diciptakan dengan suara dan mulut dan lidah, dan kita boleh dilahirkan dengan tidak bisu. Pakailah untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sama seperti ketika Yesus Kristus turun ke dunia, ia menggunakan lidahnya untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kebenaran kerajaan Allah, dan membawa orang-orang semakin dekat dengan Tuhan. Pakailah lidah bibir kita dengan bijaksana, dengan berhati-hati, dan dengan hikmat yang daripada Roh Kudus. Mari kita sama-sama mohon Tuhan agar memberikan kita hikmat untuk kita boleh berhati-hati di dalam menggunakan lidah bibir kita. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu memohon agar lidah dan mulut kami boleh menyerukan kebenaran, boleh mengatakan hal-hal yang ingin Tuhan, yang menjadi keinginan Tuhan untuk kami pakai
Jikalau Tuhan menciptakan lidah bibir kami untuk memuji Tuhan, biarlah lidah bibir kami boleh memuji Tuhan. Dan jikalau Engkau menciptakan lidah bibir kami untuk memberitakan Injil, pakailah lidah bibir kami untuk memberitakan Injil. Dan kami rindu Tuhan, lidah kami tidak dipakai untuk sesuatu yang menghujat atau menjelek-jelekan nama Tuhan. Kami mohon ampun jikalau kami seringkali keceplosan atau secara tidak sadar kami menggunakannya untuk sesuatu yang buruk dan negatif. Kami mau Tuhan bentuk dan berikan kami hikmat melalui Roh Kudus-Mu yang ada di dalam diri kami, agar apa yang keluar itu boleh sungguh-sungguh berasal dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.